Fasal tentang menerangkan arti ilmu fikih dan keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ketahuilah bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk semua ilmu, tetapi terbatas pada ilmu hal atau ilmu keadaan. Sehingga ada yang berkata, ilmu yang paling utama ialah ilmu hal atau ilmu keadaan, dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga hal. Yang dimaksud dengan hal atau keadaan adalah hal-hal yang terjadi atau dilakukan seseorang seperti iman, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ilmu hal adalah ilmu usuluddin atau ilmu tauhid dan ilmu fikih. Setiap orang diwajibkan menuntut ilmu yang berkaitan dengan keadaannya saat itu, kapan saja. Karena setiap muslim tidak boleh tidak untuk sholat, maka diwajibkan atasnya ilmu tentang sholatnya, sekadar menunaikan fardu sholat. Setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut, karena sesuatu yang menjadi wasilah atau perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah tersebut hukumnya adalah wajib. Ilmu agama adalah ilmu wasilah untuk mengerjakan agama, maka mempelajari ilmu agama adalah hukumnya wajib. Seperti ilmu tentang puasa, zakat apabila berharta, haji jika sudah mampu, dan ilmu tentang jual beli jika berdagang. Muhammad bin Hasan pernah ditanya, mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud? Beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud beliau adalah yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat atau tidak jelas halal haramnya dan makruh dalam berdagangnya. Demikian juga setiap orang yang bermuamalat, berkecimpung di dunia perdagangan, wajib mengetahui tata cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang Islam juga wajib mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keadaan batiniah atau hati, seperti tawakal, taubat, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridha. Sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Tidak seorang pun yang meragukan kemuliaan ilmu pengetahuan. Karena itu khusus dimiliki umat manusia.
Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa juga dimiliki binatang, seperti berani, kuat, pemurah, kasih sayang, dan lain sebagainya selain ilmu. Dengan ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihi salam di atas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ilmu itu sangat mulia karena ia sebagai wasilah atau perantara untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan mulia di sisi Allah dan kebahagiaan abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Hasan bin Abdullah dalam syairnya, belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya dan keutamaan, serta alamat setiap hal yang terpuji. Jadikanlah hari-hari engkau untuk menambah ilmu, dan berenanglah di lautan yang berguna. Belajarlah ilmu agama, karena ia ilmu yang paling utama untuk membimbing menuju kebaikan, ketakwaan, dan ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ia bagaikan bintang-bintang yang dapat menyelamatkan manusia dari segala kesulitan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara lebih berat bagi syaitan daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Demikian juga setiap orang muslim wajib mengetahui atau mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela, seperti murah hati, kikir, penakut, berani, sombong, rendah hati, menjaga diri dari keburukan, boros, bakhil, dan lain sebagainya. Karena sifat sombong, kikir, penakut, dan boros hukumnya haram. Tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui sifat-sifat tersebut terlebih dahulu, serta cara menghilangkannya. As-Sayyid Imam Ajal As-Syahid Nasiruddin Abul Qasim telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut sangat bermutu dan perlu dibaca, karena setiap muslim wajib memelihara akhlaknya. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu, hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain terbebas dari kewajiban. Maka jika di suatu daerah tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua penduduk daerah itu akan berdosa. Oleh karena itu, pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Dikatakan bahwa mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang, dan menggunakannya pun
pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan ilmu nujum itu hukumnya haram karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan. Maka mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia belaka dan tidak bermanfaat karena lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin. Maka hendaklah bagi setiap muslim untuk mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, memohon seraya menundukkan diri kepadanya, membaca Al-Quran dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemaafan dan afiat di dunia dan di akhirat, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memeliharakan dari bala dan penyakit. Karena orang yang berdoa akan dikabulkan. Jika ia ditakdirkan mendapat musibah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya dan diberi sabar berkah doa tersebut. Boleh mempelajari ilmu nujum atau ilmu falak untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran karena ia merupakan usaha penyembuhan. Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah berobat. Diceritakan dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya beliau berkata, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Adapun arti ilmu adalah satu sifat yang dengan sifat tersebut orang yang memilikinya akan menjadi jelas sesuatu yang disebutkan. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum agama secara terperinci. Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala berkata, ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Dan beliau berkata pula, tidak ada berguna ilmu kecuali untuk diamalkan. Sedangkan mengamalkannya berarti meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Maka hendaklah bagi setiap muslim untuk tidak melupakan hal-hal yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Maka itu ia harus belajar ilmu yang bermanfaat dan menjauhi ilmu yang tidak berguna agar akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya dan menambah siksa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemurkaan dan siksanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih yang menerangkan keutamaan-keutamaan ilmu. Namun tidak akan aku sebutkan seluruhnya supaya kitab ini tidak terlalu tebal.